Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felisa Ariani Faisal. Saya salah satu siswi dari SMK Farmasi Yamasi. Saya ingin menjelaskan tentang materi ilmu resep. Solutian atau larutan. Pengertian, larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Walaupun molekul dalam larutan terdispensi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampurkan. Zat pelarut disebut dengan solven, zat yang terlarut disebut dengan solutan. Jenis-jenis larutan yang pertama ada larutan encer. Larutan encer yaitu larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Terus yang kedua ada larutan mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Larutan jenuh yaitu mengandung jumlah maksimum zat A yang larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Larutan lewat jenuh yaitu mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas terlarutnya di dalam air pada temperatur tertentu. Faktor yang mempengaruhi larutan, yang pertama ada polaritas, yang kedua CO solvency, yang ketiga kelarutan, yang keempat temperatur, kelima salting out, yang kedua salting in, dan yang terakhir pembentukan kompleks. Sediaan larutan oral. Larutan oral terdiri dari 7. Yang pertama ada guntae, yang kedua sirup, yang ketiga pontionas, yang keempat elisir, yang kelima neutralitas, yang keenam saturation, dan yang terakhir pontiones effervescens. Pontiones adalah sediaan yang mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan tambahan. Elisir adalah sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan dan menggunakan pelarut air dan etanol. Sirup terbagi atas 3. Yang pertama ada sirup simplex, yang kedua sirup obat, yang ketiga sirup pewangi. Yang keempat, netralisasi adalah obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai relasi sesuai dan bersifat netral. Misalnya solutian atratis magnesi. Kelima, yaitu saturation adalah obat yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa, tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Yang keenam yaitu pontion effervescens adalah larutan yang CO2-nya atau karbon dioksidanya lewat jenuh. Guntae adalah larutan obat tetes digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebutkan dalam Farmakopeia Indonesia. Menghitung dosis maksimum pada larutan. Menghitung dosis maksimum pada larutan. Sebelum menghitung DM, ada alangkah baiknya kita hanya memperhatikan volume sendok yang digunakan. Untuk sendok terbagi atas 3, yaitu C. Colorier, CTH, Cochlear TAE, CP, Cochlear pultus. Untuk C artinya sendok makan, untuk CTH artinya sendok teh, CP artinya sendok bubur. Setelah memperhatikan sendoknya, kita memperhatikan volume sendoknya. Untuk sendok makan itu sama dengan 15 ml, sendok teh 5 ml, sendok bubur sama dengan 8 ml. Sekarang kita masuk ke pengaplikasian resep. Resepnya yaitu larutan kalium iodida 2% dengan bobot 100 ml. Ini yang diresep, yang diminta 100 ml. Mixture full solution artinya campur dan buatlah solution atau larutan. Tandailah 3 kali sehari, sendok makan 1 kali. Umurnya yaitu 10, berarti kita pakai rumus N/20 kali DM. Setelah kita membaca resepnya, kita masuk ke perhitungan bahan. Pertama kita tulis di sini kalium iodida. Karena kalium iodida mempunyai larutan 2%, kita tulis 2% per 100 kali 1000 sama dengan 2000 atau 2 gram. Setelah itu aqueous atau air itu sama dengan hingga 100 ml. 100 ml ini didapatkan dari ini. Setelah perhitungan bahan, kita ke perhitungan dosis. Kalium iodida. Dosis dalam farmakope yaitu 1 kali pakainya 2 gram seharinya. Sekarang kita masuk ke berdasarkan umur. Karena di resep yang tadi disebutkan umurnya 10 tahun, saya sudah katakan bahwa rumusnya yaitu N/20 kali DM. DM yang ada di farmakope 1 kali pakai 2 gram, kita ubah ke miligram jadi 2000 mg. Kita masukkan N itu sama dengan umur, kita masukkan 10 karena umur yang dalam resep itu 10. 10 kali 2000 dibagi 20 sama dengan 2000 mg. Sekarang seharinya dalam farmakope kalium iodida mempunyai dosis maksimum yaitu 6000 mg.
kita kalikan dengan umurnya 10 kali 6000 mg dibagi 20 sama dengan 3000 mg. Setelah itu kita masuk ke berdasarkan resep. Berdasarkan resep kalian harus ingat rumus ini, yaitu volume sendok per volume obat dikali kandungan obat. 15 mg ini karena tadi kita sudah bahas bahwa sendok makan itu bobot volumenya yaitu 15 mg per 100 ml, karena di resepnya yang dibutuhkan adalah 100 ml. Dikali 2000 sama dengan ini 2000 kita dapatkan dari perhitungan bahan. Sama dengan 300 mg lebih kecil dari 1 gram. Setelah itu kita masuk ke persen. Sama dengan 0,3 gram dibagi 1 dikali 100% sama dengan 0,3% lebih kecil daripada 100%. 0,3 ini didapatkan dari yang ini, kita ubah ke gram. Setelah itu kita masuk ke seharinya. 3 kali 0,3 didapat dari perhitungan persen yang di atas sama dengan 0,9 gram, lebih kecil dari 3 gram. Persennya sekarang 0,9 dikali 3 dikali 100% sama dengan 30% lebih kecil daripada 100. Nah, ada catatan yang harus kalian ingat, bahwa jika dalam resep tertulis C2 atau CTH2 ataupun CP2, kalian tinggal mengkalikan volume pada sendok. Misalnya C2, kalian tinggal kan sendok makan mempunyai volume 15 ml. Kalian tinggal kalikan 2, jadi untuk 2 sendok berarti 30 ml. Larutan topikal. Yang pertama yaitu Colirum. Colirum merupakan sediaan berupa larutan steril, jernih, dan bebas partikel asing. Digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dapar dan zat pengawet. Pada etiket obat harus tertera masa penggunaan setelah tutup dibuka, dan obat pencuci mata. Yang kedua yaitu Guntae ophthalmicae, yaitu Guntae adalah tetes dan ophthalmicae adalah mata. Merupakan larutan steril bebas partikel asing, dibuat dan dikemas sedemikian rupa sehingga sesuai digunakan untuk mata. Yang ketiga yaitu Gargarisma gargel. Gargel disebut obat kumur mulut. Gargarisma atau obat kumur mulut adalah sediaan berupa larutan, umumnya dalam keadaan perekat, harus diencerkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Digunakan sebagai pencegah dan pengobatan infeksi tenggorokan. Etiket obat harus tertera encerkan sebelum digunakan dan hanya untuk kumur, tidak untuk ditelan. Yang keempat yaitu Litus oris. Litus artinya oles dan oris artinya bibir. Oles bibir adalah sediaan cair agak kental dan pemakaiannya dengan cara disatukan dalam mulut. Yang kelima yaitu Guntae oris. Oris artinya mulut. Merupakan obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara diencerkan terlebih dahulu dengan air untuk kumur-kumur, tidak untuk ditelan seperti abotil. Dan yang ke-6 yaitu Guntae nasalas. Nasalas artinya hidung, merupakan obat tetes hidung yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Dapat mengandung zat suspensi, pendapar, dan pengawet. Yang ke-8 yaitu Guntae auriculates. Auriculates artinya telinga, merupakan obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara diteteskan ke dalam rongga telinga. Persyaratannya obat tetes telinga harus mempunyai kekentalan yang cukup sehingga mudah menempel. 9 yaitu inhalationes, sediaan yang dimasukkan atau disemprotkan ke dalam hidung dan mulut dalam bentuk kabut hingga sampai ke dalam saluran pencernaan. Etiket harus tertera kocok terlebih dahulu. Yang ke-10 yaitu Lavement atau Klimas atau enema, merupakan cairan yang pemakaiannya per rektal atau kolon. Tujuan pemakaiannya yang pertama membersihkan atau menghilangkan efek terapi setempat atau sistemik. Yang kedua untuk membersihkan atau penolong pada sembelit atau membersihkan feses sebelum operasi dengan syarat tidak boleh mengandung zat lendir. Yang ketiga berfungsi sebagai karminatif, emolin, sedatif, dan antelmintik dan lain-lain. Itu dose, merupakan larutan dalam air yang dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan suatu alat. Dapat digunakan untuk mengobati atau membersihkan karena larutan ini mengandung bahan obat atau antiseptik. Yang ke-12 yaitu eptema atau obat kompres, cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit atau panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmose. Digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Hitung pengenceran alkohol. Alkohol 70%, 500 ml, alkohol 96%, titik mili. Pengencerannya F1 dikali K1 sama dengan F2 dikali K2. F1 itu adalah volume 1, K1 itu yaitu konsentrasi 1, F2 itu volume 2,
K2 itu konsentrasi 2. F1 dikali 96 sama dengan 500 mili dikali 70. F1 dikali 96 sama dengan 35.000. F1 sama dengan 35.000 dibagi 96. F1 sama dengan 36 sama dengan 364,6 mili. Pengaplikasian ke bentuk resep. Sekarang kita akan menghitung pengenceran menggunakan resep ini. Difentiramin HCl 12,5 mili, aetanolol 750 mili, sirup simplex 1,75 mili, zat tambah yang cocok kuantum statis atau secukupnya, aqua destinata ada 5 mili, maksudnya ada 5 mili. Semua yang di sini tuh harus 5 mili. Buat dan campurlah elisir 100 mili. Penandaannya yaitu tandailah 3 kali sehari CTH 1, sendok teh 1 kali. Zat tambah yang ini kita gunakan Corigensia atau CCO, yaitu Corigensia coloris et odoris. Corigensia coloris et odoris itu zat tambah pewarna ataupun penghilang bau. Nah, sekarang setelah kita membaca, difenhidramin HCl itu 100 ml per 5 ml dikali 12,5 mg sama dengan 250 mg. Aetanolol 100 ml per 5 ml dikali 750 mikroliter sama dengan 15.000 mikroliter. Kita ubah dari mikroliter ke mili, yaitu dalam 1 ml sama dengan 1000 mikromili, jadi 15 mili. Sirup simplex yaitu 100 ml per 5 ml dikali 1,75 mili sama dengan 35 mili. CCO nya kuantum statis, aquades 100 ml per 5 ml dikali AD 5 mili sama dengan AD 100 mili. Kenapa di sini 100 dan 5? Karena ini berdasarkan resep semua, karena di dalam resep ada tulisan AD 5 mili, jadi kita tulis di sini 5 karena yang diminta sama dokter itu 100 mili, jadi kita tulis di sini 100 mili. Nah, setelah masuk ke perhitungan bahan, sekarang kita ke perhitungan CCO atau Corigensia coloris et odoris. Perhitungan CCO atau Corigensia coloris et odoris yaitu menggunakan rumus F1 dikali K1 sama dengan F2 dikali K2. F1 nya itu sama dengan 100 dikali 0,01, F2 nya yaitu dicari, terus F2 nya itu 5. 100 dikali 0,01 yaitu 1 sama dengan F2 dikali 5. Kita pindah luaskan, F2 dikali 5 sama dengan 1, F2 sama dengan 1 bagi 5, F2 sama dengan 0,2. Setelah melakukan perhitungan CCO, kita akan melakukan tetes percobaan. Cara melakukan tetes percobaan. Yang pertama, ambil pipet tetes dan isikan dengan CCO. Setelah itu, teteskan pada gelas ukur hingga mencapai 1 ml. Kita teteskan CCO ke dalam gelas ukur ini. Tidak selamanya itu 1 ml sama dengan 30 tetes, itu tergantung saat kita menuangkan atau meneteskan CCO-nya ke dalam gelas ukur. Lakukan kembali kegiatan di atas tanpa mengeluarkan CCO. Kemudian teteskan CCO kembali ke dalam gelas ukur dengan hitung dari awal hingga mencapai 1 ml, sehingga didapatkan 1 ml sama dengan 30 tetes. Lakukan kembali kegiatan di atas sehingga didapatkan 1 ml sama dengan 30 tetes. Setelah kita melakukan tetes percobaan, kita dapat simpulkan bahwa 1 ml sama dengan 30 tetes, 2 ml sama dengan 30 tetes, 3 ml sama dengan 30 tetes. Jadi, dalam 3 ml itu kita membutuhkan 90 kali tetesan. Rata-ratanya sama dengan 90 tetes dibagi 3. 1 ml CCO sama dengan 30 tetes. CCO-nya sama dengan 0,2 ml per 1 ml dikali 30 tetes. 0,2 ml ini didapatkan dari perhitungan resep. 0,2 dikali 30 dibagi 1 sama dengan 6 tetes. Hitungan farmasi. Hitungan farmasi. Farmakologi Indonesia edisi 4 memberikan 3 bentuk persen, yaitu persen bobot per bobot atau B per B, menyatakan jumlah gram zat dalam 100 gram campuran atau larutan. Persen bobot per volume atau B per F, menyatakan jumlah zat dalam 100 gram larutan sebagai pelarut dapat digunakan air atau pelarut lainnya. Persen volume per volume atau F per F, menyatakan jumlah mil zat dalam 100 mil larutan. Penjelasan persen dalam ketentuan Farmakope Indonesia. Campuran padat atau setengah padat itu menggunakan satuan bobot per bobot. Larutan dan suspensi suatu zat padat dalam cairan menggunakan satuan bobot per volume. Larutan cair di dalam cairan menggunakan satuan volume per volume. Dan yang terakhir, larutan gas dalam cairan menggunakan satuan bobot per volume.
Perhitungan pengenceran bukan etanol. Hendak dibuat 300 gram larutan yang mengandung 10% NaCl dengan menggunakan larutan yang mengandung 50% NaCl. Berapa jumlah larutan 50% yang harus dipakai dan berapa air yang harus ditambahkan? Untuk menyelesaikan soal ini, tentukan dulu mana bagian yang membentuk dan mana yang terbentuk. Setelah itu, tentukan komponen yang belum kita ketahui, kita misalkan dengan X. Zat aktif yang membentuk harus sama dengan yang terbentuk. Berat zat yang membentuk harus sama dengan yang terbentuk. Kalau ada selisih berat antara zat terbentuk dengan zat yang membentuk, maka selisihnya adalah zat penambah. Hitunglah berapa gram zat penambah diperlukan pada pembuatan 400 gram campuran dengan kadar 20%. Bila yang tersedia adalah 200 gram, zat 25% dan 15% yang belum diketahui. XG dikali 15% ditambah 200 gram dikali 25% sama dengan 400 gram dikali 20%. XG 15/10 dari ini ditambah 200 gram dikali 25/100 sama dengan 400 dikali 20/100. 15 bagi 100 sama dengan 0,15 X. 200 dikali 25 dibagi 100 sama dengan 50 gram. 400 dikali 20 dibagi 100 sama dengan 80 gram. 0,15 X. Kita samakan semua variabelnya. Kalau misalnya X sama dengan X, yang tidak ada X-nya sama yang tidak ada X-nya. Karena 50 tidak ada X-nya, jadi pindah ruas ke sini. 0,15 X sama dengan 80 dikurang 50 gram. X sama dengan 80 dikurang 50 sama dengan 30. X-nya di 0,15 X. Jadi 30 bagi 0,15 X sama dengan 200 gram. Zat 15% sama dengan 200 gram. Zat tambahnya dari jumlah obat dikurang dengan hasil yang kita cari, jadi terus dikurang hasil yang kita cari 200 ditambah dengan 200 jadi hasilnya 0. Jadi kita tidak membutuhkan zat tambah sama sekali. Hitung berapa gram larutan NaCl 40% harus ditambahkan pada 10 gram larutan NaCl 10% supaya diperoleh 100 gram larutan NaCl 20%. 10 gram dikali 10% ditambah XG dikali 40% sama dengan 100 gram dikali 20%. 10 gram dikali 10/100 ditambah XG dikali 40/100 sama dengan 100 dikali 20/100. 1G didapatkan dari 10 dikali 10 dibagi 100 sama dengan 1G. X-nya X kali 40 ini 40 bagi 100 sama dengan 0,40 X. 100 dikali 20 dibagi 100 sama dengan 20. 0,4 X sama dengan ini variabel yang tidak ada X nya dipindah ruaskan, jadi 20 dikurang 1 0 X sama dengan 20 dikurang 1 sama dengan 19 dibagi dengan 0,4 X sama dengan 47,5 gram. Larutan NaCl 40% sama dengan 47,5 gram. Zat tambahnya dari jumlah, kita ambil dari jumlah soal 100 dikurang 10 ditambah 47 ditambah dengan 10 gram, jadi 42,5 gram. Perhitungan etanol yaitu mengubah atau menghancurkan kadar etanol yang lebih tinggi menjadi kadar yang lebih rendah. Perlu diketahui bahwa apabila kita mencampur dua larutan berbeda, berat jenisnya termasuk etanol atau spiritus, akan terjadi penyusutan volume yang disebut dengan kontraksi. Spiritus atau etanol adalah campuran alkohol absolut dengan air, umumnya dinyatakan dalam persen bobot per bobot atau volume per volume, sehingga 100 gram etanol 0% bobot per bobot artinya larutan mengandung 100 gram etanol 0% bobot per bobot artinya larutan mengandung alkohol absolutnya. Kita ambil dari 0% ini 0/100 dikali 100 gram sama dengan 0 gram. Akhirnya atau zat tambah yang kita butuhkan yaitu 100 dikurang 0 jadi 100 gram. Soal kedua yaitu alkohol absolutnya. Soal kedua yaitu 200 cc etanol 70% volume per volume artinya larutan mengandung alkohol absolutnya 70% 70/100 dikali 200 cc sama dengan 140 cc. Air bukan 200 cc dikurang 400 cc sama dengan 60 cc, tetapi lebih besar dari 60 cc. Hal ini dapat dihitung. Soal ketiga yaitu 200 cc etanol 70% bobot per bobot jumlah alkohol absolut tidak bisa langsung dihitung. Di sini harus kita sejeniskan terlebih dahulu. Untuk mengetahui dapat menggunakan tabel dari Farmakope edisi 4. Etanol 70% bobot per bobot, etanol 76,79% volume per volume. Ini 76,79% volume per volume didapatkan dari tabel yang terdapat Farmakope Indonesia edisi 4. Ini juga BJ 0,8656 didapatkan dari tabel
yang terdapat pada Farmakope Indonesia. Volume larutan yaitu 200 cc, alkohol absolutnya 76,91 per 100 dikali 200 sama dengan 153,82 cc. Untuk berat larutan 0,8658 dikali 200 cc, 0,8656 dikali 200 sama dengan 173,16 gram. Alkohol absolutnya 70% dikali 173,16 sama dengan 121,21 gram. Berat airnya 173,16 gram dikurang 121,21 gram sama dengan 61,95 gram. Soal keempat yaitu 500 gram etanol 95%, bobot per bobot berapa cc dan gram alkohol absolutnya. Alkohol absolut 95 per 100 dikali 500 gram sama dengan 475 gram. 95% bobot per bobot, 96,79% volume per volume. 96,79% ini didapat dari tabel Farmakope Indonesia edisi 4. Bobot jenis 0,8020 didapat dari Farmakope Indonesia edisi 4. 500 per 0,8020 sama dengan 623,44 cc. Alkohol absolutnya 96,79 per 100 dikali 623,44 cc sama dengan 603,42 cc. Soal kelima, 1 liter etanol 77,79%, volume per volume, berapa cc dan gram alkohol absolutnya. Alkohol absolut 77,79 per 100 dikali 1000 cc, karena dari liter kita ubah ke cc di 1000 cc sama dengan 77,9 cc. 77,79 cc ini sama dengan bobot per bobotnya yaitu 71%. Ini didapat dari Farmakope Indonesia edisi 4. Bobot jenisnya 0,8634. Ini juga didapat dari Farmakope Indonesia edisi 4. Alkohol absolutnya 71 per 100 dikali 863,44 gram sama dengan 613,4 gram. Dan yang terakhir atau soal terakhir yaitu 800 cc etanol VJ atau bobot jenis 0,8364 mengandung Bobot jenis 0,8364 sama dengan 87,8%. Volume per volume sama dengan 82% bobot per bobot. 82% ini didapat dari Farmakope Indonesia edisi 4 yang pada tabel. Alkohol absolutnya 7,8 per 100 dikali 800 cc sama dengan 702,4 cc. Berat larutan sama dengan 800 dikali 0,8364 sama dengan 669,12 gram. Alkohol absolutnya 82 per 100 dikali 669,12 gram sama dengan 548,68 gram. video penjelasan saya. Semoga mudah dimengerti dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,